muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia nikmat taufik hidayah kita semua bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku orang mukmin, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam marilah kita telah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat, para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Fakir Salatul Khatib di siang hari ini senantiasa mengajak kepada seluruh jemaah untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan iman dan kita tahu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita menunjukkan senantiasa bersulit Allah pada kesempatan yang diduga khotib mengajak kepada seluruh jemaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak menganugerahkan nikmat dan rezeki dalam kehidupan kita di dunia. Segala nikmat yang dianugerahkan ini tak mungkin bisa kita hitung satu persatu. Hal ini telah ditegaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita perlu sadar sesadar-sadarnya bahwa di dunia ini kita diwajibkan berusaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Namun kita juga harus sadar bahwa jumlah rezeki yang kita terima dari usaha yang telah kita lakukan adalah semata-mata ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki di dunia itu bukanlah matematika yang mana 1 tambah 1 sama dengan 2. Namun terkait rezeki ada kalanya kita alami 1 tambah 1 sama dengan 0, atau bisa 1 tambah 1 sama dengan 11. Semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rezeki kepada manusia, baik dari jumlahnya maupun jalan atau cara memberikannya. Dari hal ini kita harus menyadari pula bahwa rezeki tidak hanya kita dapatkan dari bekerja atau berusaha saja. Allah memberikan rezeki kepada kita melalui banyak cara yang semaunya, sudah diingatkan dan disebutkan dalam Al-Quran. Berikut ini Khatib sampaikan ayat Al-Quran yang menyebutkan jenis, cara atau jalan Allah memberikan rezeki kepada hamba-Nya. Yang pertama, rezeki yang memang telah dijamin dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini disebutkan dalam surat Hud ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Yang artinya, tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Yang kedua, rezeki yang diberikan dan disebabkan karena kita bekerja atau berusaha. Hal ini disebutkan dalam surat An-Najm ayat 39 yang berbunyi wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Yang artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Yang ketiga, rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita karena kita bersyukur. Dalam surat Ibrahim ayat 7 disebutkan wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Keempat, rezeki yang kita dapat dari arah yang tidak terduga-duga. Hal ini disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Yang artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Yang kelima, rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita karena kita memohon ampun kepadanya. Dalam surat Nuh disebutkan, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yursilis samaa 'alaikum midrara. Yang artinya, lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu mohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Yang keenam, rezeki yang didapat dari pernikahan. Hal itu disebutkan dalam surat An-Nur, yang artinya, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia. Yang terakhir, yang ketujuh, rezeki yang didapat dari anak-anak kita. Sebutkan dalam surat Al-Isra, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطْئًا كَبِيرًا. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu firman-firman Allah yang barusan disebutkan ini merupakan dalil yang seharusnya menambah keimanan kepada kita dalam meningkatkan sikap tawakal kita kepada kehidupan. Jangan sampai kita terobsesi dengan bekerja tanpa kenal waktu sehingga melupakan tugas utama kita di dunia, yakni beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang mana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Umar disebutkan, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Yang artinya, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang terus mengalir rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan atas rezeki yang kita berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati min afdali ayyami syuhuri wal a'wam. وفضل بتمام فضله الأعمال فيه على الأعمال في غيره من سائر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة الكرام وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم يساقون فيه المؤمنون إلى دار الخلود والسلام. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقواه، واعلموا أن الجنة أعدت لمن اتقى الله فهي مصيره ومثواه. واعبدوا الله مخلصين له الدين ولا تتبعوا أهواءكم وأنفسكم والشياطين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم إنه جواد كريم وإنه هو التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الحمدلله الذي جعل بركات يوم الجمعة أكثر من أن تحصى، فاسألوا الله تعالى فيه بغاية التواضع وتذلل الهداية والعافية وحسن العقبى. صلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واذكروا نعمة الله عليكم واشكروها، فإن شكرتم ليزيدنكم أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك
يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله العظيم لي ولكم أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mungkin cukup sekian berikut adalah dari sampaikan menyebut bersemangat dan salat memenjarakan salat baik dengan